Mas Ramdhani ya. Saya kira orang Ma'iyah terlalu sempit untuk Ayo dong ngejam dong, full. mengurung dirinya di antara pilihan Foke atau Kak Joko. Kita mengurusi sesuatu yang lebih besar, lebih panjang. Jadi apa yang diinformasikan beliau akan kita elaborasi, kita tarik garis untuk menjadi ilmu bekal kita ketika nanti pemilihan kedua maupun sesudahnya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, saya kira Ustadz Nur Somad, saya mohon konfirmasinya. Itu ayat yang dikutip itu tadi, itu kan pokoknya jangan mengambil wali, itu artinya yang kamu mandati untuk ngurusin urusan. Kalau kamu mukmin, jangan ngambil orang yang tidak mukmin. Jadi ini untuk teman-teman Ma'iyah mohon dijadikan pembelajaran. Yang pertama, ada mukmin, ada muslim, ada nas, manusia, ya. 3 hal ini. Ini Anda memakai pemahaman kualitatif apa kuantitatif yang pertama. Ini bahwa orang yang gugup, takut kalah dan seterusnya menggunakan ayat untuk kepentingan praktis, monggo, tidak ada masalah. Tapi kita tidak akan berada di situ. Kita akan mempelajari. Jadi gini, Al-Quran itu bukan kitab untuk umat Islam. Al-Quran itu kitab untuk semua umat manusia. Muhammad itu bukan nabinya orang Islam. Muhammad itu nabinya semua umat manusia. Itu bedanya Rasul Muhammad dengan Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya itu Rasul untuk kaumnya, tapi Muhammad untuk semua umat manusia. Maka retorika dan balaghah atau komunikasi Al-Quran itu sangat harus kita waspadai secara kualitatif. Misalnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan perintah untuk umat Islam, perintah untuk semua orang yang beriman. Kita sudah diskusikan panjang di Padang Bulan. Orang Yahudi itu teman seiman kita, orang Kristen itu teman seiman kita. Bedanya hanya dengan orang yang tidak mengacu kepada Tuhan. Siapapun saja yang mempertimbangkan hidupnya dengan meletakkan Tuhan sebagai pertimbangan utama, dialah orang yang beriman. Terserah dia mau Yahudi, mau Kristiani, mau Protestan, mau apalagi Protestan dan Katolik di Indonesia, saya lihat tidak trinitas amat. Itu teknis saja kok. Itu teknis mereka memahami ini Bathara Siwa, ini Wisnu, ini Brahma. Itu teknis saja. Sebagaimana ada Lata, ada Uzza. Tapi mereka monoteistik. Mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Ini monggo, saya tidak akan menuduh Anda secara kuantitatif. Jadi teman-teman Kristen, bahkan orang Jawa yang tidak beragama, yang menganut aliran kepercayaan, itu mereka monoteistik, mereka orang yang beriman. Meskipun prosedur dan wacana keimanan mereka itu nyari sendiri. Bedanya dengan orang Islam, ada sekian persen yang dicari sendiri, ada sekian persen yang dikasih tahu Tuhan. Jadi misalnya Anda menggagas, oh Tuhan tuh gini, Anda cari sendiri, itu namanya ijtihad. Tapi ada bahan yang Tuhan sendiri ngasih tahu, saya itu Ahad, saya itu Wahid, saya itu Rahman, saya itu Rahim. Itu tidak bisa Anda cari. Itu hanya bisa kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Itu ya. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina aslamu. Ada Ustaz? Tidak ada. Wahai orang-orang yang berislam, tidak ada. Yang ada wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban puasa ini untuk semua umat manusia, bahwa mereka tidak merasa diinstruksikan oleh Allah, tidak ada masalah. Tuhan prapadaan. Wala ubali, I don't give a shit. Do it or leave it. Tidak ada masalah. Tuhan tidak tergantung sama kita. Tuhan tidak, meskipun Tuhan rendah hati, dia bersyukur sama kita, asyakur ya. Tapi tidak berarti Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Karena kita ingin selamat, kita ingin benar, kita ingin menjadi sebagaimana Tuhan maksudkan dulu. Jadi sekarang Jokowi itu mukmin atau tidak? Lah dia beriman tidak sama Tuhan? Terserah dia nyebutnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Allah, ya terserah dia. Itu soal mulut. Di Yogyakarta tidak ada azan yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah
Jogja. Di seluruh masjid Jogja kecuali yang takmirnya orang Jawa Timur, seluruh masjid Jogja itu ndak ada yang bisa tasdid. Mesti asyhadu alla, mesti gitu. Tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah. Itu mesti Jombang. Itu bener-bener. Oh, kami sosolen. Orang Jawa misalnya hayyalal falah dia. Terus kalau sudah as-salatu khairum minan naum, itu mesti Jombang NU. Kalau Jogja Muhammadiyah wangelin lidahnya tuh dan malaikat nggak keberatan dengan kesulitan, nggak ada masalah, nggak ono lajur lafaz jelek, nggak ada masuk neraka, nggak ada orang fals nyanyi masuk neraka, nggak ada urusan. Fals kok mlebu neraka nggak apa-apa, fals itu nggak apa-apa. Perkara yang bisa nyanyi terus tahu itu fals dadak kerasa salahmu dewe. Fals itu nggak apa-apa. Itu loh, makanya Iwan membuat namanya Iwan fals, karena fals itu nggak apa-apa. Cuma yuk nek iso aja nyanyi ngernet ae ya. Wis jelas suarane fals iki koyo ngono kok nyanyi ae kono iku mbok wis ngernet ae kono. Kondektur bis. Blokem jelas. Kan ngono aja adzan wis mesti angel kan. As-salatu as-salatu khairum minan naum. Begitu dia sampai itu sudah habis energinya. Jadi harus naum. Ditutupi dengan tafsir grammar yang berbeda. For this kind of grammar, naum should be long. Yang satunya enggak, harus pendek. Naum. Yang satu naum. Si sini naum. Yang benar mana? Kedua-duanya benar. Kok repot? Kedua-duanya benar, kedua-duanya dicintai Allah. Karena bukan mulutmu yang membuat Allah menerima cintamu, tetapi hatimu tulus atau tidak di dalam mengucapkan itu untuk kegembiraan orang lain. Yang angel memang lagu barat, untuk adzannya angel banget. Itu sudah angel itu lagu barat, misalnya lagu You Raise Me Up, Allahu Akbar. Angel. Saya Indonesia tanah airku dipakai untuk ngimami, angel. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya. Itu tadi bagia zaman lawas bengawan so lori wayang kadang itu ya. Jadi mas, kok bertengkar mengenai mukmin itu loh, lah semua mukmin kok. Ya tapi bahwa mereka bilang tidak boleh ditafsirkan, ya itu tanggung jawab dia sama Allah lah. Tidak apa-apa, dia berani sama Allah. Kok ente yang takut sama Allah kok cemburu? Biarin dia pemberani sama Allah kok. Orang untuk tafsir ngopo kowe? Nah gitu dia. Tidak boleh ditafsirkan, ini boleh Allah. Ya, tidak boleh ya, apa ya? Tuhan diancam ini. Kalau nggak ngasih rezeki hari ini, saya judi aja. Awas. Oh, ini ono saking putus asane Gusti Allah diancam-ancam. Jari Rahman Rahim. Gitu ya Allah, ya Allah. Allah Maha Kaya kok manusia memiskinkan diri. Allah memberi kekayaan yang luar biasa, kalian mempersempit diri. Bagaimana? Namanya mengembalikan kekayaan hidup itu. Karena di dalam kekayaan itu tumbuh pohon yang namanya kegembiraan. Akarnya bernama keikhlasan. Kan gitu. Wah, ini puisi spontan yang mengalahkan puisi yang sudah lebih. Ya, jadi mukmin
Tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu, tidak ada yang ada ya alladzina amanu. Kalau adalah yang lain ya ayyuhan nas, wahai manusia, di situ belum ada konteks dia mengkaitkan diri sama Tuhan atau tidak, maka disebut manusia. Di dalam ayat ada teori nas, insan, jamaknya nas, terus abdun, dia melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Terus khalifatullah, melihat dirinya menjadi mandatarisnya Tuhan untuk ngurusin benih, makroba, tanah, kimia, pupuk, dan seterusnya. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi saya kira untuk Panwaslu juga tolong ketawa-ketawa aja ya, memang gitu, mau bagaimana lagi. Jadi wong gopo waktu dikalah ya semono iku saiso-isone. Sing gak oleh lah mendekati zina. Ayatnya wala taqrabu zina. Terus saya tidak mendekat, sudah langsung. Tidak boleh kan mendekat, itu alasannya. Hanya lagi musuh wong itu kalimat. Jadi ayat Allah itu ada ayat hukum, jumlahnya cuma 3,5%, selebihnya ayat budaya dan komunikasi. Di antara ayat budaya dan komunikasi ada ayat diskusi. Misalnya ada 3 perda tentang poligami. 1, tidak boleh, saya tidak mau tanggung, saya tidak mau. Pokoknya ada perda melarang poligami, saya nggak mau tanggung. Kalau ada apa-apa, pokoknya tidak boleh. Di wilayah saya tidak boleh. Itu perda pertama. Perda kedua, silakan berpoligami, tapi tanggung sendiri. Asal kamu bisa adil sama 4 istrimu, silakan kawin 4. Ada perda ketiga, sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya berpoligami. Kenapa? Karena Allah menyatakan walan tastatiu an ta'dilu, kamu wahai laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada wanita. Meskipun kalian sangat menginginkan untuk adil, kalian tidak bisa berbuat adil. Allah yang berkata, legitimate. Maka alhamdulillah saya jadi penakut soal itu. Jane ya aku pengen. Ya tetapi keinginan itu yang membuat kita mulia. Karena ada banyak keinginan, kita maunya 1000 wanita, kita giring jadi 1, kita geler. Begitu wanita terakhir wis karek driji loro, rotol kabeh. Tapi keinginan yang luar biasa tidak terbatas, itulah makna puasa. Itu yang buat kita mulia. Karena keinginan itu kita kendalikan dan kita ambil keputusan untuk titik yang paling sehat dan menyelamatkan kita, yaitu 1. Karena yang sehat itu terletak pada 1 yus. Wong nek iso gak blas. Seperti Gandhi itu. Saya kira dia sedang mempertimbangkan, kok semua yang sudah kawin kok mengeluh terus ya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ya ayyuhalladzina amanu. Ini konfirmasi Cafuat loh. Pak Nur Somad kalau salah tolong dibenahi. Cafuat mengkonfirmasikan yang namanya teman seiman itu semua orang Kristen, orang. Mungkin ada sedikit kritik mengenai Trinitas, tapi saya tidak melihat orang Kristen di Indonesia Trinitas amat kok. Sama aja kok pandangannya Yesus apa Allah Bapa, Allah Yesus podo aja. Itu teknis lah, tanggap begitu aja lah. Dan ada masalah, tetap toh Tuhan berkuasa 1. Terus Tuhan pura-pura, ya pura-pura gini, pura-pura Tuhan kok, Tuhan semau-mau dia pura-pura tidak apa-apa. Tuhan pura-pura marah, itu ya itu Tuhan pura-pura, maksud Tuhan marah. Aku marah. Kalah guyon. Masa Tuhan marah? Ngopol. Orang marah itu kan karena dia punya kepentingan dan yang dihadapi sesuatu yang tidak sama dengan kepentingannya atau yang menyakiti kepentingannya, maka dia marah. Tuhan tidak ada urusan, kamu mau kafir semua tidak ada masalah. Cuma dia ingin mesra sama kita sehingga dia pakai perilaku manusia. Aku marah loh. Itu janjane ala acting, aku ngerti. Janjane marah. Nah kita terjemahkan Tuhan sebagai pemarah di Indonesia. Orang puasa harus dihormati. Warung-warung tutup. Karena orang puasa itu
gila hormat. Awas kalau tidak menghormati orang puasa. Meskipun orang Ma'iyah ambil yang sebaliknya. Orang berpuasa itu agar dia bisa mendidik dirinya untuk menghormati orang lain. Kan begitu. Justru kita yang menghormati. Jangan saja yang dihormati, saya yang akan menghormati Anda. Kamu tidak usah cintai aku yang mencintai. Ngono di. Gitu di. Kalau kamu nunggu ada cewek cinta sama kamu, tidak akan ketemu. Yang penting kamu cinta sama dia. Gitu di. Ketemu di. Gak ono wes. Kone sing cinta wes baba wes gitu loh. Mesti daripada putus asa loh di. Selama-lama di. Jadi ya, oke, terakhir sekali. Jadi mudah-mudahan ini bisa merilekskan teman-teman dari Panwaslu. Ada dua hal yang kedua gini. Kalau orang intelijen itu kan punya 4 level cara memandang sesuatu. Ibaratnya kalau Anda wartawan, Anda tidak akan memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu dan publik sudah tahu, gitu ya. Itu standar, itu tidak perlu it's not a deal, ya. Ada yang kedua yang harus Anda cari, yaitu yang harus Anda beritakan, yaitu yang publik belum tahu tapi Anda sudah tahu. Jadi yang pertama, publik tahu, Anda tahu. Yang kedua, publik belum tahu, Anda kasih tahu kan, Anda beritakan. The third, yang ketiga adalah publik sudah tahu, wartawan belum tahu, maka wartawan turun ke lapangan. Dia cari tahu apa yang sudah diketahui. Oh, mungkin publik yang sini belum tahu apa yang diketahui oleh publik sana, maka diberitakan. That's the third. Tapi Ma'iyah adalah supra intelijen. Yang kita cari dan kita lahirkan di setiap Ma'iyah adalah yang publik belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan kita baru tahu setelah berMa'iyah di sini. Betul enggak? Betul enggak? Itu baru manusia. Kalau belum seperti itu belum manusia, belum akal namanya. Belum, saiki wong Indonesia gak ngerti bedane akal karo utek. Gak ngerti apa itu akal, apa itu pikiran, apa itu otak. Belum ngerti. Mana misalnya RAM-nya butuh berapa giga. Untuk Corel Draw yang ruwet seperti itu butuh berapa. Prosesornya butuh tingkat apa. Kita nggak tahu. Kalau gitu akal itu yang RAM-nya apa yang softwarenya, kita belum tahu. Nah, tolong kita pelajari lagi. Sebab jangan lupa ayam juga punya otak, Anda juga punya otak, tapi ayam tidak berpikir, Anda berpikir. Karena akal itu bukan hardware. Akal itu ketika Cak Dil tadi mengatakan kebudayaan, pendidikan, politik, agama menyediakan ruang untuk perjodohan antara makroba kan? Mikroba dan benih. Di dalam diri kita itu juga terdapat tanah yang luas, sungai yang panjang, dan lautan yang tidak terbatas. Di situ kita ciptakan ruang-ruang untuk perjodohan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk nafsu menjodohkan dirinya. Dia sendirian ya? Tilang tak gawe akhirnya dia bikin biar Big Bang, bikin cahaya. Dari cahaya terjadi pusaran-pusaran, terjadilah pancaran sekian miliar matahari dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu, planet-planet, satelit-satelit. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk di atasnya. Dinosaurus, dia bikin ini itu. Kemudian dia bisa bercinta. Wahai hambaku, aku turun kepadamu mulai paruh kedua setiap malam. Aku langsung turun kepadamu dengan membawa 2 keranjang. Yang satu keranjang berisi ampunan, yang satu keranjang berisi rizki. Setiap dini hari Allah kembali ke rumahnya yang misterius, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, dengan hati yang sedikit kecewa. Yang kantong rezeki habis, yang kantong ampunan lho gak ono sing njaluk belas. Dadi kantong ampunane jek digowo. Kantong rezekine wis karek ngene-ngene.
menungso pisan badok. Minta rezeki tok, tidak ada yang minta ampunan. Padahal dia bawa dua kantung, dua keranjang, yang satu ampunan, satu rezeki, yang ini entek. Sing kene sing ampunan ini wah ndak habis. Padahal di dalam satu keranjang ampunan terdapat 5 peti. Yang satu ampunan untuk prosedur ghafar, satu ampunan prosedur ghafur, yang satu afu, yang satunya lagi rauf. Bahkan ada 5, yang satunya lagi wadud, dengan kasus yang bermacam-macam. Orang yang suka kencing di tembok-tembok dikasih ghafur. Dan itu salah satu karakter bangsa Indonesia yang harus dipertahankan sampai sekarang. Jangan sampai sudah menjadi gubernur terus menghentikan hobinya untuk kencing di tembok. Terutama kalau naik bis malam, berhenti di pinggir jalan, turun semua penumpang dan berjajar. Itu pemandangan yang sangat disukai malaikat. Ono sing mendowo kok. Allah indahnya manusia. Maka masa Tuhan bikin Al-Quran hanya untuk orang Islam, hanya untuk MUI, hanya untuk NU Muhammadiyah? Lalu bes gimana dong? Al-Quran untukmu semua, bahkan untuk pohon-pohon, untuk daun-daun, untuk semuanya. Gunung-gunung bisa berbicara kalau engkau mengerti bahasanya. Maka tanamlah semua dengan kasih sayang. Nah sekarang terakhir saya ngomong soal Cak Dil, dia bilang, dan saya gembira malam hari ini terhadap ungkapan-ungkapannya Cak Dil, karena saya mengikuti hidup dia ini kan sudah 50, hampir 60 tahun. Jadi kalau Anda baca buku saya yang dari pojok sejarah itu kan ada kata Dil, itu dia. Jadi saya nulis di Belanda dalam keadaan mengalami apa yang dialami Iswan tadi, menyiasati bagaimana hidup tidak secara Eropa dan Amerika. Dan Iswan saya kira seharusnya sebelum ke Kanada dulu konsultasi dulu ke saya, karena untuk menghemat itu dia masih kurang maksimal. Kalau saya hidup di Amerika, saya hanya membutuhkan 1/4 dari rata-rata orang Amerika. Saya dapat uang sekitar $1.300 pada waktu itu, dan saya menggunakannya tidak lebih daripada $400. Karena saya sewa rumah, tempat apartemen di pojok bawah yang hampir nggak pernah ada yang mau nyewa, karena pernah ada orang bunuh diri di situ. Jadi pada takut di situ. Jadi seharusnya sewa apartemen sekitar 300-325, saya sewa 75. Karena memedine akeh. Nah orang-orang itu, karena saya kurang bisa berbahasa Inggris, tapi kalau sama hantu kok gak iso cara Jawa, hantu apa-apa kan. Macam-macam karo aku kan ya. Hantu kok primordial. Jadi saya di Itali, di rumahnya istrinya Mussolini itu disuruh ngilangin hantu sama pakai raja, pakai teriak-teriak, dan bahasa Jawa saya kelilingi ini macam-macam coban ya, macam-macam di depan karo aku kan Jombang iki. Hantu nih bukan takut, bingung iki apa iki. Di Australia, rumah duta besar itu 3 tingkat. Duta besar Indonesia itu dia baru bertugas seminggu di sana, dapat seminggu dia pergi dari rumah itu, tidak berani karena dia masih sendirian, istrinya masih di Jakarta. Tapi 3 malam berturut-turut istrinya datang. Jadi dia enak-enak tidur, jam 1 malam istrinya buka pintu, "Mas, nggak ingin mie malam-malam lah enak." Nah, lo bojoku di Jakarta kok ada kene. Udah dapat seminggu dia lari dari rumah itu. Kebetulan saya sama Kiai Kanjeng datang, langsung taruh rumah itu. Itu langsung keliling kita di arah inti. Rene, ayo Rene. Ya apa sih raimu, ya apa raimu. Gitu kita. Nah, itu kan orang itu kalau takut kan
menakut-nakuti duluan daripada ditakut-takuti. Jadi saya itu begitu, pokoknya sebelum ada apa tak pentelengi sini. Ayo metu nek wani. Ayo. Akhirnya enggak dia. Enggak mau keluar. Saya belum pernah didatangi hantu dimanapun karena bagi mereka saya ini hantu. Loh, ini tenanan. Jadi kita ngilangin hantu di Itali, di London, di 2 tempat, terus di Canberra. Itu kita ngilanginnya cara iku mang. Karena Islamianto Yoyo anak Kiai Kanjeng 3 orang tuh pingsan karena dia lihat makhluk macam-macam, wah teriak buah pingsan. Akhirnya oke, udah kamu minum-minum dulu, beres, tak ajak masuk lagi, pintu tak tutup dari apa, tak kunci set, kuncinya tak bawa, terus gelap pekat di dalam situ wes saiki mate urip gelut. Kamu duduk di sini, aku keliling ke pojok. Dia dikon, ayo sikitan, ayo sembunyi kamu, sembunyi, ayo sembunyi. Padahal aku gak ro apa-apa. Terus sama hantu kok ruwet. Hantu kan karanganmu sendiri. Ya kamu ngarang yang lain. Adegannya ditambahi dengan marah-marah gitu. Saya sudah praktek, jangankan hantu. Polisi Belanda 2 tahun saya tidak membayar tiket apapun. Kereta bis tidak bayar. Kamu dulu kaya raya karena ngerampok nenek saya. Kok sekarang saya datang dengan duit saya sendiri harus bayar tiket kereta bis? Tidak mau saya. Bener-bener tidak pernah bayar saya. Sekali ketahuan mas, wah ono operasi mencolot jeruan tengah pinggir sawah itu, wah melaku. Yang kedua, ketahuan saya bisa nyelindung, saya bisa menyelinap turun. Yang ketiga mas, udah di depan saya gabungan ini, polisi sopo gabungan jok depan, set kena ini $250. Gulden, belum euro pada waktu itu. Terus ya tapi kan saya kan sayang sama Allah dari dulu. Dalam hati saya, inilah saatnya engkau membuktikan cintamu kepada terus kepada siapa lagi ya Allah? Keluarlah tasawufku kan itu. Begitu bahaya ya. Kenapa mas? Jadi ngomong apa sama gak jelas ngomongnya. Ini ngomong gak jelas loh pesannya. Terus polisi ini bingung kalau ada mas aku dianggap orang gila ya kan? Di Indonesia orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang kaya. Orang kaya dikalahkan oleh orang berkuasa. Orang berkuasa dikalahkan oleh orang sakti. Orang sakti dikalahkan oleh orang gila. Dah kamu kaya ya ndak, berkuasa ya enggak, pinter ya setengah-setengah, hebat ya ndak, wes gendeng ae lah. Oke, Cak Dil ini saya ingin ngomong terus terang ya. Saya ini ngomong masalah sosial itu sebenarnya karena dia tidak mau aja. Sebenarnya ahlinya dia. Silaturahmi dia ke seluruh Indonesia. Itu orang tidak pernah sakit selama saya mengenal Adil. Dengan badan yang sekurus itu dia punya energi silaturahmi yang tidak bisa saya bayangkan. Dari Jombang mau ke Jogja, mampir Jember. Dan itu sampai sekarang. Ini bisa besok pagi ke Bogor, aku tak nang Banten, dia energinya luar biasa dan dia ilmu sosialnya tidak tertandingi. Cuma kenapa dia tidak mau nulis? Dulu saya marah, kenapa kamu itu yang lebih pintar nulis dari saya? Tapi dia tidak mau nulis. Jadi dia mengatakan sejak tahun 76 dia sudah putus asa sama media massa. Sementara saya membutuhkan 30 tahun kemudian baru putus asa. Dia sudah lebih dulu putus asa dari saya. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat gembira pada malam hari ini karena KC malam hari ini insya Allah adalah KC yang tidak hanya terbaik tapi penuh berkah.
Tidak peduli lah. Soal Jokowi kan soal kecil, soal Foke kan soal kecil. Ya sudah, kita asuh lah mereka seperti mengasuh taman kanak-kanak. Tidak ada masalah. Indonesia itu panjang. Indonesia itu bangsa yang tidak bisa dijajah. Mereka acting terjajah, tapi tidak terjajah. Tidak ada masalah. Sepak bola tidak perlu menang. Untuk apa menang? Menyengsarakan orang yang kalah. Kita tarik pemain-pemain dari Brazil, Uruguay, dari Jepang, Korea, semua bermain di Lamongan, di Gresik, di Jepara, di Sidoarjo. Senang mereka bermain di sini, betul. Gajinya kita besar-besar, kita sekian kali lipatkan dari pemain-pemain lokal, kita ambilkan dari APBD negara kita, negara penuh kedermawanan. Tidak ada masalah. Perkara kita sendiri tim nasionalnya kalah, loh, memang untuk apa menang? Menang itu kan hanya menghasilkan sakit hatinya orang yang kalah. Kita bukan orang yang punya kekejaman seperti itu. Untuk apa ikut Piala Dunia? Itu kan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita nggak usah ikut Piala Dunia, kita beres-beres saja. Tidak ada masalah. Indonesia kok dihapusi. Mereka mau dihapusi tapi acting loh, jangan lupa loh. Dan tidak ada trauma. Jadi tadi Mas Iswan mengatakan, saya lihat ini sudah apatis. Oh, orang Indonesia ini rano trauma. Itu kan orang Amerika. Di filmnya jadi pembunuh berantai yang bunuh 12 karena kecilnya ditempelengi bapaknya. Gitu-gitulah. Di Indonesia enggak. Kalau waktu kecilnya tidak ditempelengi bapaknya, enggak indah. Untung saya dulu diajar sama bapak saya. Dimasukin kepala saya ke kamar mandi. Dikunci di gudang. Kalau ndak gitu saya tidak menjadi orang yang tegar. Menurut ada Indonesia kok trauma apa gak ono trauma gatel. Ndak ada di sini orang berbuat apa-apa karena trauma masa kecil apa. Masa kecil yo gak jelas. Jangan terlalu meregulasi hidupmu lah. Kamu itu manusia, kamu itu aksani takwi, masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu ciptaan yang luar biasa. Kamu itu tidak usah pakai motivasi-motivasi. Tidak usah membayar 4 juta untuk mendapatkan motivasi. Motivasi kok golek ini. Mau sholat khusyuk butuh motivasi, gak usah sholat lah. Kalau di Ma'iyah jelas kok, supaya tidak stres, jalannya sederhana, tidak stres. Sudah selesai. Kalau kepepet betul nggak bisa berobat ke rumah sakit, ya pokoknya datang aja ke rumah sakit. Yang penting diobati dulu sama dokter. Perkara bayar atau tidak soal kreativitas. Kalau cara markesot beres itu. Begitu diobati, ambil obat, obatnya diambil, nggak bayar langsung pulang. Dikejar siapa? Belum bayar. Bayar apa? Sampean berobat. Lah ya mau berobat masuk nang rumah sakit dikate bengkel no motor. Masa ke rumah sakit kok enggak berobat? Ya berobat ya ke rumah sakit sampean utek di rumah. Ya kalau gitu bayar. Loh, bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh saya enggak punya uang, terus bayar utekmu nanti. Di mana-mana bayar itu punya uang. Saya enggak punya uang. Jadi kamu harus mencari bayaran kepada yang punya uang. Saya enggak punya uang. Ngerti enggak? Lah enak nek urip cara ngono. Sekali-sekali kowe sing ngapusi rumah sakit aja dihapusi terus. Lebar, ditangkep polisi ya bet. Tangkep kok malah gratis omongane. Terus nek kira-kira kena kasus hukum ya apa-apa gendeng. Mati polisi. Ada saya naik bis dari Merak ya, Bakauni, Merak, turun, dikuasai oleh preman-preman, calo-calo, disuruh naik bis paksa, terus bawa ke sisi bukit, di situ disuruh bayar berlipat-lipat. Setiap orang bayar, saya termasuk. Seharusnya katakanlah 100.000, saya disuruh bayar 400, semua kena. Ada bapak tua gendong monyet. Bapak, uang tiketnya. Tiket apa? Lu bapak kan naik bis lah, iya naik bis masuk kereta. 400.000.
Kok 400.000? Dari dulu saya tuh bayar gini 50.000. Tapi ini sekarang 400.000, 50.000, 100.000, 50.000. Loh Bapak ngelawan? Loh enggak ngelawan. Loh maunya apa nih Bapak? Loh ya saya mau naik terus saya bayar 50.000. Terus akhirnya preman yang lain datang ini, akhirnya dikepung. Begitu dikepung Bapak ingin lagi. Tenang. Serius ini. Kalau serius, aku matur Kanjeng Sunan Kalijogo. Eling ya, Kanjeng Sunan Kali. Mundur semua. Tidak bayar dari sampai Solo. Hanya dengan Sunan Kalijogo. Tidak berani preman lawan Sunan Kalijogo. Di Indonesia itu pokoknya kalau sama Tunai kalah lah. Nah, masih banyak cara untuk survive di Indonesia. Krisis opo. Dan no krisis di sini ya. Tidak punya rumah. Lah sing duwe omah sapa kek dhewe gak duwe omah. Wes pokoknya ada bangsa Indonesia ini top karena udah kita asuh lah SBY ya enggak pernah dewasa lah dia. Dia remaja dari dulu sampai sekarang. Namanya manusia ada yang berhasil dewasa, ada grow up, ada never grow up. Dia never grow up. Dia tidak pernah ada di pasukan, dia tidak punya pengalaman infanteri, dia punya pengalaman sebagai komandan batalion di lapangan, di peperangan. Dia jenderal salon. Jangan dituntut untuk menjadi. Dia tidak bisa ya anak dia apalagi dia tidak berkuasa, dia cuma 10% dalam sharingnya. Jadi kamu salah kalau kamu menuntut Pak SBY menjadi presiden yang tegas. Nah sekarang kamu membayangkan lawannya SBY yang tegas Prabowo. Oke, enggak apa-apa, pelajari Prabowo. Umur 7 tahun dia di mana? Sampai umur 14 tahun dia di mana? Bahkan sampai umur 17 tahun dia di mana? Apa yang terjadi pada pelajari? Kenali siapa Prabowo. Gitu loh. Kita pakai untuk mencari ilmu tentang manusia. Gitu loh. Karena Allah meninggikan derajat semua orang yang mencari ilmu. Jadi minimum kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dan ketenangan setelah mendapat pengetahuan itu. Besok yang menang siapa vokal lagi ya enggak apa-apa. Yang menang Jokowi ya enggak apa-apa. Lu kok Jokowi masih wali kota kok boleh nyalon gubernur ya enggak apa-apa konstitusinya seperti itu. Ya Bapak Indonesia. Indonesia itu enggak apa-apa, nanti dirubah lah. Kapan-kapan kalau pas tidak berkepentingan kan itu kan. Indonesia begitu kok hancur aja kok. Ini hancurnya agak terlalu lama lah gitu. Saya agak protes sama iblis. Iblis, kesuwen iblis. Oh pengen tok ya. Masa gini terus? Mbok kamu agak radikal sedikit, kreatif gitu. Masa merusak Indonesia kok pelan-pelan? Sebab manusia Indonesia bukan manusia Amerika atau Eropa. Ini bukan pigs. Bukan apa namanya, bukan Portugis, Itali, Greece, sama Spain. Ini manusia Indonesia, kamu cara ngerusaknya kurang kreatif. Kalau cuma seperti itu tuh nggak rusak-rusak, lihat mana ada rusak. Berkembang terus ekonominya, bingung Eropa. Loh kayak Indonesia ini makanan makin banyak, di mana-mana makanan. Ngitung warung, Narven Fresh. Saking bingungnya badok gitu. Tapi saya kira manusia Indonesia akan mengagetkan dunia pada suatu hari. Setelah semuanya Cina Londo kari sak judo wong Jawa kari separuh ibaratnya ya. Itu kene iki lho kok gur mati kon. Lho mosok ngono tok mati. Titik itu wanita Indonesia diperkosa Belanda 350 tahun. Sing perkosa wis sing wedok empun ta. Monggo sampean disikecakaken pun monggo. Monggo. Tidak apa-apa diperkosa. Tidak ada kapok orang Indonesia kok kapok. Udah ini orang gila. Jadi karena dulu Anda ini turunan mulai generasi keempat sudah Nabi Adam, itu ada orang anaknya Nabi Sis namanya Anwar, kakaknya namanya Anwas. Yang Anwas ini kemudian menurunkan jadi orang Barat, orang Yahudi sama orang Arab. Nah anak yang kedua itu istrinya Nabi Sis itu dimasukin iblis. Jadi iblis menjelma pura-pura jadi istrinya Nabi Sis, ditiduri, lahirlah Anwar lah, lahirlah
orang Indonesia. Campuran antara manusia, malaikat sama iblis. Ini gak percaya, dalam anak dewi tenan. Jadi Anda itu begitu mudah menggabungkan iblis sama malaikat itu menjadi pengantin dengan penuh keberanian. Tiba-tiba jadi muslim semua kalau Ramadan. Betul enggak? Anda berani di depan Ka'bah itu menipu orang. Di depan Ka'bah berani. Lu mana? Itu sampai malaikat di dewe iki jan-jan sapa iki? Ini oh, ini anak buahnya Muhammad. Tidak bisa apa-apa kita kalau anak Muhammad. Soalnya Muhammad ini kinasihnya Allah. Barang siapa ikut dia akan mendapat hukum khusus dari Allah. Namanya syafaat. Jadi malaikat tidak berani apa-apa, tidak bisa bertindak dia sama bangsa Indonesia. Ini tenanan. Tadi gue nek kepeksa ngono iku wis pokoke apa carane. Bismillah taala ini Bril sampai ngandani anak buah sampai gak usah melo-melo ya. Amat. Syafaat. Kate ngerampok, maling, selawatan sih. Kalau nyiapno gitu diabang-abang. Ya Rabbi Mustafa balik makosidana. Wis bingung malaikat iki jelas kate maling tapi nyebut-nyebut Muhammad. Kene kawani karo Muhammad kan. Wis akhirnya sukses maling. Sorry saya bawa kemana-mana Anda. Mudah-mudahan bulan depan Cak Dil betul-betul nasinya kita makan. Entah bagaimana, dan saya bergembira karena saya ngikut hidupnya Cak Dil ini juga kagumnya luar biasa. Anaknya terbanyak di antara kami bersaudara. Dia adik saya nomor 2. Jadi saya nomor 4, dia nomor 6. Itu tidak sekolah. Begitu ayah saya meninggal, saya sampai kakak saya sampai Adil sampai Adil tidak sekolah, semua langsung berhenti sekolah. Dan itulah yang menyebabkan kita bertemu di sini. Kalau waktu itu saya sekolah, kita tidak bertemu. Jadi mulai hari ini tolong tidak usah sekolah. Ya ini senengnya kalau Anda tidak berani eksperimentasi logika, ya Anda bingung menghadapi kehidupan. Anda harus siksa, harus berani sana sini dibolak-balik tidak karu-karuan, meskipun berakhir pada keputusan yang paling sehat untuk kehidupan. Gitu ya kira-kira ya. Yuk, saya kira kita butuh waktu sahur agak panjang, jadi kalau boleh kita langsung akhiri aja. Ya enggak usah tanya jawab ya, bulan depan aja ya. Bismillah ya. Kalau kita berdiri bersama-sama, kita minta doa kepada Astagfirullah Somad supaya kita bisa cepat sahur.